Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo mengamati pada halaman 40. 1. Lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Perhatikan gambar peta berikut. Yang kedua, carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Ayo berlatih pada halaman 41. Amatilah gambar di atas, identifikasikanlah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Keragaman karakteristik individu pada gambar di atas yaitu memiliki banyak manfaat. Keragaman karakteristik tiap individu yaitu yang pertama, lebih mengenal masing-masing karakter orang-orang di sekitar kita. 2. Manfaat yang lainnya adalah tumbuh rasa toleransi. Jika kita memiliki rasa toleransi yang besar, maka lingkungan di sekitar kita akan aman, nyaman, dan damai. 3. Menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Dari berbagai macam karakteristik suku dan budaya akan menambahkan rasa cinta kita terhadap NKRI. Dan 4. Setelah kita mengenal masing-masing karakter, kemudian tumbuh rasa toleransi serta nasionalisme, maka akan timbul dengan sendirinya rasa persatuan dan kesatuan. Ayo mengamati pada halaman 42. Amatilah gambar berikut dan identifikasikanlah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah ini. Kita perhatikan pada gambar pertama, ada seorang anak yang sedang menyapu. Dia termasuk memiliki sifat individu yang rajin. Pada gambar kedua, kita lihat seorang anak yang sedang suka menonton TV, sementara masih ada tugas yang masih berserakan di lantai. Ini mencontohkan sifat yang pemalas. Pada gambar ketiga, kita lihat ada seorang kakak yang memarahi adiknya. Ini termasuk sifat yang pemarah. Pada gambar keempat, kita lihat ada seorang anak yang membantu temannya saat terjatuh dari sepeda, memiliki sifat suka menolong. Dan pada gambar yang kelima, kita lihat seorang anak yang mengembalikan uang belanja kepada ibunya. Ini memiliki sifat yang jujur. Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan Putri Tangguk jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras. Jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk.
Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguk. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya, Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguk sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya.
Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Ayo berlatih pada halaman 47. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguk tersebut. 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Yaitu cerita tersebut termasuk jenis cerita rakyat, yaitu legenda. 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Yaitu tokoh dalam cerita tersebut diantaranya Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan si anak sulung. 3. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Tokoh utama yaitu Putri Tangguk dan suami Putri Tangguk. Tokoh tambahan yaitu si anak sulung Putri Tangguk. 4. Siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah suami Putri Tangguk. Alasannya karena tokoh tersebut berperan sebagai tokoh yang memiliki sifat baik. 5. Siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah Putri Tangguk. Alasannya karena ia memiliki sifat yang jahat. Setelah kamu menyanyikan lagu Injit-Injit Semut pada halaman 48, selanjutnya ayo berlatih pada halaman 50. 1. Amatilah teks lagu Injit-Injit Semut. Identifikasikan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis, yaitu ada nada rendah, sedang, dan tinggi. Pada nada rendah terdapat tanda titik di bawah setiap notasi angka dan nada tanda titik di atas di setiap angka menunjukkan bahwa notasi tersebut tinggi. 2. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru bersama dengan kelompokmu, nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. 3. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. Saya sedikit merasa sakit di bagian tangan karena ketika menyanyikan lagu Injit-Injit Semut, pasti tangan kita yang sedang bermain akan dicubit. 4. Jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Moderato tempo sama dengan 90, 4/4 agak cepat. 5. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Makna lagu Apuse yaitu lagu tersebut mengisahkan tentang perpisahan seorang cucu dengan kakek neneknya. Apuse sendiri artinya kakek atau nenek. 3. Judul lagu yaitu Yamko Rambe Yamko. Maknanya yaitu lagu tersebut adalah lagu tentang peperangan. Di lagu itu para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia ini dari penjajah. 4. Lagu Rasa Sayange. Maknanya yaitu lagu ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sejak dahulu oleh masyarakat Maluku untuk mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Jika didengarkan lagu ini layaknya seperti sajak atau pantun yang bersahutan yang merupakan tradisi lisan orang Maluku. Oleh karenanya banyak versi dari lagu ini karena liriknya dapat dibuat sendiri sesuai maksud dan tujuan dari lagu tersebut. Dan lagu yang kelima yaitu Kicir-Kicir. Maknanya lagu Kicir-Kicir ini merupakan
lagu yang termasuk dalam kebudayaan nasional karena kebudayaan dapat merupakan tarian, lagu-lagu daerah, dan alat musik yang dilestarikan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling beragam kebudayaannya, dari mulai bahasa yang digunakan, pakaian adat, sampai lagu-lagu dari tiap-tiap daerah pasti memilikinya. Ayo renungkan pada halaman 51. 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hal yang telah saya pelajari hari ini adalah mengenai berbagai macam sifat individu, tinggi rendahnya nada, lagu injit-injit semut, dan kerjasama kelompok. 2. Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Yaitu pemarah, penyabar, penyayang, bertanggung jawab, dan tidak sombong. 3. Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Yaitu dapat saling berbagi cerita agar cerita dari anggota dapat dijadikan pengalaman individu dan dapat diambil sisi positifnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.